Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Walidatus Sholihah, bisa dipanggil Anissa atau Nisa. Saya berasal dari Malang, kemudian saya lahir juga di Malang, tepatnya 25 tahun yang lalu, tahun 1994. Untuk saat ini, pekerjaan saya adalah menjadi seorang relawan tenaga perawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, tepatnya di Jakarta Utara. Salam kenal semuanya. Oke, saat ini saya akan membahas tentang Nusantara Sehat. Pasti teman-teman ada yang sebagian sudah tahu apa Nusantara Sehat itu, ada yang belum tahu tentang Nusantara Sehat ya. Oke, secara garis besar Nusantara Sehat itu adalah sebuah program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana program ini memiliki tujuan untuk mendistribusikan seluruh tenaga medis maupun para medis seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli gizi, tenaga kesehatan lingkungan dan sebagainya untuk ditempatkan di fasilitas kesehatan milik Kementerian Kesehatan, lebih tepatnya di puskesmas dari Sabang sampai Merauke. Puskesmas yang termasuk kategori terpencil maupun sangat terpencil itu merupakan sasaran dari program ini begitu. Jadi selain mendistribusikan supaya jumlah tenaga medis dan para medis ini merata di seluruh puskesmas, juga untuk meningkatkan parameter kesehatan di setiap daerah itu supaya meningkat dan tidak ada ketimpangan antara daerah yang terpencil maupun daerah perkotaan. Jadi seperti itu garis besarnya program Nusantara Sehat. Nah, pasti teman-teman penasaran apa sih kegiatan dari Nusantara Sehat itu? Kegiatan dari Nusantara Sehat itu sebagian besar menyangkut tentang kegiatan di puskesmas. Puskesmas ini kita tahu bahwa dia merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana seorang pasien atau masyarakat jika ada kesulitan atau masalah kesehatan pasti larinya ke puskesmas terlebih dahulu. Nah, Nusantara Sehat di sini mereka lebih bergerak di bidang masyarakat selain pelayanan di dalam gedung. Jadi, untuk kegiatannya sendiri di dalam gedung itu seperti puskesmas pada umumnya, pelayanan pasien ketika berobat, kemudian pelayanan di farmasi, di apotik oleh tenaga farmasi, kemudian bagi tenaga analis dia di laboratorium, lalu untuk perawat tenaganya ini ya bekerja seperti tupoksi perawat, kemudian kolaborasi dengan dokter yang ada di puskesmas gitu. Untuk yang di dalam gedung seperti itu, sama halnya pelayanan puskesmas di tempat yang lain. Kemudian kalau untuk pelayanan di luar gedung itu kegiatannya lebih ke masyarakat seperti pemeriksaan berkala, kesehatan berkala di SD, SD, kemudian sikat gigi massal, lalu imunisasi, posyandu. Nah, seperti itu kegiatan Nusantara Sehat. Nah, kalau saya waktu ikut Nusantara Sehat kemarin, antara kegiatan di dalam gedung dan di masyarakat itu imbang. Jadi saya juga kegiatan di dalam gedung pelayanan pasien yang sakit, lalu saya juga ikut kontribusi tenaga dan pemikiran saya di masyarakat seperti posyandu, imunisasi, kemudian pembagian obat filariasis, karena pada saat itu wilayah kerja saya ini masih dalam wilayah yang harus bebas filariasis dalam waktu 5 tahun ke depan, seperti itu. Kemudian penyuluhan pasien untuk TB yang memang dia tidak bisa ke puskesmas, seperti itu. Jadi
Nusantara Sehat ini kan memang tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayah tersebut. Memang tujuannya seperti itu, jadi pelayanan di dalam gedung dan di luar gedung kita kerjakan, kita kolaborasi dengan teman-teman puskesmas yang sudah lama di situ, dan membantu teman-teman puskesmas untuk mengupdate ilmu. Bagaimana sih posyandu yang benar itu seperti apa? Posyandu yang terbaru itu seperti apa? Imunisasi yang terbaru itu bagaimana? Cara melakukan suntikan imunisasi secara IV, SC dan lain sebagainya itu bagaimana? Nah, ini kita di sini berperan di sini begitu. Kemudian Nusantara Sehat ini kita nggak kerja sendirian, kita kerja secara tim, secara tim bersama teman-teman puskesmas, baik itu kepala puskesmas maupun pemegang program di puskesmas itu. Jadi seperti itu. Nah, tadi kegiatan Nusantara Sehat yang menyangkut tentang kesehatan. Nah, selain itu juga, teman-teman Nusantara Sehat termasuk saya, kami harus bisa beradaptasi dengan masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Jadi waktu itu saya tetap ikut pengajian ketika diundang, ketika ada acara di kantor camat, kami diundang dan kami harus datang karena istilahnya kita orang baru di situ. Kita membawa tujuan untuk meningkatkan kesehatan di puskesmas. Kita kolaborasinya untuk lintas sektor bersama Bapak Camat, Kepala Puskesmas, kemudian Kepala Kapolsek setempat. Kita juga harus mau datang untuk diskusi sama mereka. Ini gimana nih enaknya supaya misalkan ya kasus malaria di sini tuh selesai. Kita kolaborasi sama mereka begitu. Nah, kalau waktu itu saya tetap harus datang ketika ada diskusi dengan Bapak Camat, Bapak Kapolsek, kemudian dengan Kepala Dinas Kesehatan setempat, begitu. Jadi kita tetap nggak kerja sendirian. Kemudian pada saat itu juga saya ikut pengajian di sana, ikut kelompok pengajian yang di situ saya melakukan pendekatan bersama ibu-ibu pengajian. Jadi sekali dua kali saya penyuluhan tentang misal imunisasi karena saya menemukan masalah di puskesmas saya bahwa imunisasinya ini belum 100%, masih 75%. Nah, dari situ di pengajian bagaimana caranya saya untuk mengajak ibu-ibu ini yang punya anak balita dibawa ke posyandu untuk imunisasi. Jadi seperti itu. Jadi kita ini memang anak-anak Nusantara Sehat ini kita dilatih supaya tidak hanya menguatkan kesehatan di dalam puskesmas, tapi menguatkan kesadaran masyarakat. Jadi istilahnya lebih menguatkan di bidang preventif dan promotif. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saatnya membahas tips and trik masuk Nusantara Sehat. Sebenarnya masuk Nusantara Sehat ini tuh udah ada tips and trik khusus begitu. Yang penting kita sebagai calon Nusantara Sehat harus siap mental, siap dengan segala keadaan ketika pada saat penempatan nanti, seperti itu. Nah, untuk Nusantara Sehat sendiri dia nih punya dua program. Yang pertama team based dan individual. Kebetulan saya masuk di individual waktu itu. Kemudian ketika kita pertama kali mendaftar itu ada dua pilihan, team based atau individu. Tapi terkadang dari Kemenkes sendiri hanya membukanya team based, hanya membukanya atau individual atau dua-duanya secara bersamaan. Itu tergantung kebijakan dari Kemenkes. Nah, itu nanti kalau teman-teman kebetulan pada saat mendaftar ada dua pilihan, team based atau individual, saya akan jelaskan bedanya apa sih team based dengan individual seperti itu. Pertama untuk team based ini dari segi seleksi beda dengan individu. Team based ini nanti dia kerjanya kelompok ya, jadi satu kelompok itu ada dokter, ada perawat, ada dokter gigi, misal ada bidan, gizi, dan lain sebagainya. Jadi mereka nih kerjanya kelompok, ditempatkan di satu puskesmas. Nah, kalau individual, dia tergantung dari kebutuhan puskesmas itu sendiri.
Jadi misalnya nih, puskesmasnya itu cuma butuh dokter 1, perawat 1, analis lab 1. Ya sudah, berarti ada 3 orang anak Nusantara Sehat yang ada di situ. Nah, kebetulan pada saat saya penempatan itu butuhnya perawat 1, apoteker 1, dan analis labnya 1. Jadi saya nggak sendiri, saya bertiga dengan teman apoteker dan analis lab. Jadi seperti itu bedanya. Itu yang membedakan tim base dengan individual. Nah, Kak, terus kalau misalkan butuhnya perawat 1 gimana? Ya udah, berarti sendirian di situ, seperti itu. Kemudian untuk tim base ini seleksi pertama kali, seleksi online, seleksi berkas. Jadi berkasnya di sini tuh ya kita upload berkas pendidikan kita, yang diminta di sana tuh apa sih, pendidikan, KTP, KK, dan lain sebagainya, dan mengisi esai, motivation letter gitulah semacam itu. Esainya itu cuma maksimal 500 kata kalau nggak salah ya. Kemudian biasanya di sini nih yang menentukan kita lolos apa enggak di tahap berikutnya, karena examiner ini lihatnya ke esainya kita ini rasional, berbobot atau enggak. Karena kadang kan orang-orang ini pengennya esainya itu, orang Indonesia ya lebih tepatnya ya, esainya itu dilebay-lebayin bahasanya, padahal sebenarnya itu enggak. Mereka hanya butuh real, apa sih nanti motivasi kamu itu ikut NS itu apa, terus jangka waktu 5-10 tahun ke depan kamu tuh pengennya setelah NS ini ngapain gitu, dan program kerja apa sih yang pengen kamu kerjakan di puskesmas. Dan program kerja ini tuh harus rasional, bukan mengada-ngada, rasional yang sesuai dengan peraturan untuk kegiatan di puskesmas, seperti itu. Di sini yang menentukan itu adalah esainya kita, dan selain itu juga riwayat pekerjaan kita ada pengalaman di rumah sakit berapa lama, lalu di puskesmas mungkin juga berapa lama kerja di puskesmas, terus kita ada pelatihan PLS itu dimasukkan, nggak apa-apa, pelatihan PLS, lalu pelatihan apa begitu, itu yang menambah nilai plus kalian, seperti itu. Ini seleksi dari pemberkasan ya, sistemnya online semua, jadi kita nggak perlu kirim berkas lewat pos atau bagaimana, nggak perlu. Nanti kalau selesai tahap 1 lolos ya, baru masuk ke tahap 2. Tahap 2 ini kita ada wawancara, tes tulis, sama psikotes. Jadi 1 hari full mulai jam 7 sampai jam 4 sore lah, 4 sampai 5 sore kita dites seperti itu. Wawancara, psikotes, dan tes tulis. Tes tulisnya ini tentang ini sih, jadi kayak ada studi kasus di sebuah puskesmas terpencil, ada masalah kesehatan seperti ini, apa sih yang harus dilakukan sebagai tenaga kesehatan, jadi seperti itu. Kemudian kalau ini tim base ya, konteksnya masih tim base. Setelah mereka lolos seleksi tahap 2, mereka ini langsung dipanggil pembekalan selama 45 hari. Biasanya pembekalannya ini terpusat di Jakarta. Jadi setelah itu mereka nggak ada seleksi lagi. Setelah itu mereka pembekalan 45 hari, dan penempatannya ditentukan oleh Kemenkes. Jadi kita nggak boleh milih, aku pingin di Kalimantan nih gitu, nggak boleh. Jadi terserah Kemenkes mau penempatan di mana, seperti itu. Itu bedanya tim base ya, jelas ya. Kemudian kalau individual ini sama, yang pertama tahap seleksi pertama administrasi via online, yang kedua juga sama, wawancara, psikotes, tes tulis, sama diskusi kelompok. Tadi lupa, ada diskusi kelompok juga di tim base. Nah, setelah seleksi tahap 2 ini ada seleksi tahap 3, yaitu untuk lokasi penempatan. Jadi waktu itu saya lolos seleksi tahap 2, saya harus memilih lokasi penempatan sesuai yang ada di online-nya, butuhnya perawat ini di mana aja gitu. Nah, waktu itu saya milihnya di Goa, Sulawesi Selatan. Kemudian yang pilihan kedua Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sebenarnya saya keterimanya di Kutai Barat, Kalimantan Timur, tapi ternyata saya dipindah di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Konawe Selatan. Kenapa kok seperti itu? Nah,
memang pada saat itu ada beberapa puskesmas yang terkadang mereka belum siap untuk menerima anak NS. Biasanya dari dinas kesehatannya belum siap dalam artian mungkin belum ada rumah dinas yang nanti bisa ditempati anak teman-teman NS. Terus mungkin juga kebutuhan dasar seperti air, kemudian biasanya sih mereka belum siap di rumah dinas. Kebanyakan seperti itu permasalahannya. Jadi di sini nih mental kita tuh harus memang diuji benar, siap nggak sih penempatan kita tuh diganti nggak sesuai dengan ekspektasi kita, seperti itu. Karena saya pada saat itu mengalami seperti itu, saya benar-benar dipindah di Sulawesi Tenggara yang saya benar-benar nggak tahu tempatnya itu seperti apa. Jadi anak NS ini memang harus siap seperti itu, begitu, siap dengan keadaan apapun dan serba mendadak. Jadi seperti itu ya. Kemudian tips and triknya yang lain pada saat wawancara nih, pada saat wawancara di tahap seleksi 2, wawancaranya kita benar-benar harus jujur. Kebanyakan mereka tuh menekankan gimana sih nanti kalau misalkan kamu dipilih jadi anak NS, lalu ditempatkan di tempat yang terpencil banget, nggak ada sinyal, nggak ada air. Kalau harus cari sinyal harus di gunung, airnya harus beli, terus harus bawa gerobak dulu, harus nyari di sumber air dulu yang jauh dari tempat tinggal kita. Terus ketika ada masalah dengan teman-teman di puskesmas itu gimana sih penyelesaiannya, lebih ditekankan seperti itu, lebih ditekankan kesiapan mental kita seperti apa. Terus waktu itu juga ditanyain juga, siap nggak jauh dari orang tua, kemungkinan selama 2 tahun nggak pulang loh, apalagi di daerah terpencil yang benar-benar transportasinya itu sulit banget gitu. Jadi lebih ditekankan seperti itu. Nah, disinilah juga teman-teman akan dinilai apakah kalian jujur, apakah kalian hanya ikut-ikutan saja untuk ikut Nusantara Sehat. Karena memang Nusantara Sehat ini butuh mental yang sangat kuat, butuh anak-anak yang dengan mental yang sangat kuat, dengan anak-anak yang adaptasinya cukup tinggi terhadap orang baru, budaya baru, dan suku baru yang benar-benar berbeda dengan kita. Nah, mereka butuh seperti itu. Jadi tips and triknya untuk bisa lolos itu ya dari esai sama pada saat wawancara. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih keuntungan masuk Nusantara Sehat. Kok banyak banget ya yang pengen jadi dan untuk bergabung Nusantara Sehat ini. Banyak sih keuntungannya Nusantara Sehat ini. Kalau keuntungan secara yang dijanjikan dari pemerintah itu ada, keuntungan untuk pribadi sendiri juga ada. Kalau dari pemerintah itu, dari Kemenkes ya, keuntungannya setelah kita purna tugas selama 2 tahun, yang pertama nih, kalau kalian ingin melanjutkan sekolah, mereka akan memberikan beasiswa kepada kita, tapi yang penting harus linear. Jadi misalkan nih, saya terakhir pendidikannya D3 ya, saya ingin lanjut S1 plus profesi. Nah, kita bisa mengajukan mendaftar online untuk pendaftaran beasiswa. Jadi nanti biasanya sih pengumumannya bulan Maret April, pendaftarannya sekitar akhir tahun, bulan November tapi tahun sebelumnya. Nah, kemudian untuk pengumumannya sekitar Maret atau April. Jadi teman-teman yang ingin lanjut sekolah dapat nih beasiswanya itu full ya. Jadi dari biaya kuliah, biaya kehidupan sehari-hari, biaya buku itu ditanggung semua. Kemudian itu keuntungan pertamanya. Keuntungan kedua, kalau teman-teman ingin mendaftar PNS, dari Kemenkes akan memberikan surat rekomendasi untuk kita supaya keterima CPNS. Tapi syaratnya kita harus lolos SKD nih kan. Untuk yang sekarang ini kan sistemnya SKD, SKB begitu ya. SKD-nya kita lolos, kemudian kita masuk SKB. SKB-nya ini nilainya akan ditambah sekitar 40% kalau tidak salah ya, 40%, dan surat rekomendasinya ini akan berlaku ketika kita sudah lolos SKB juga begitu.
Itu untuk CPNS. Terus yang ketiga, bagi teman-teman yang ingin lanjut NS lagi, boleh banget, welcome banget orang-orang Kemenkes ketika teman-teman ingin lanjut NS lagi, tapi tidak bisa di tempat yang sama, harus di tempat yang lain dan sesuai dengan kebutuhan dari Kemenkes itu sendiri. Jadi misalkan nih, saya kemarin sudah di Sulawesi Tenggara, Puskesmas Sulawesi Tenggara, nanti saya pingin NS lagi nih, pingin ikut Nusantara Sehat lagi, tapi saya harus milih penempatan lain dan sesuai dengan listnya Kemenkes ini butuhnya perawat ini di mana aja begitu. Itu teman-teman kalau ingin lanjut ikut NS lagi ya. Kemudian berikutnya, bagi teman-teman perawat yang ingin kerja di Jepang, kan kita sudah ada pengalaman kerja 2 tahun, itu nanti akan istilahnya kayak dibantu dengan kita punya sertifikat ya, dapat sertifikat sudah melakukan penugasan selama 2 tahun, itu yang akan membantu kita dan menjadi nilai plus ketika kita bekerja di Jepang ya, karena kan pemerintah Indonesia sekarang kerjasamanya dengan Jepang untuk tenaga perawat ya, untuk kerja di sana begitu. Untuk keuntungan dari Kemenkesnya sendiri akan memberikan seperti itu, dan kita harus milih salah satu ya, nggak boleh semuanya diambil, harus milih salah satu. Pengennya yang mana, mau lanjut sekolah lagi oke, mau ambil PNS ya silahkan, mau lanjut NS lagi ya silahkan, mau jadi perawat ke Jepang memang pengen ke sana ya silahkan. Untuk diri sendiri sih banyak banget keuntungan buat saya, karena apa? Dari sini, dari Nusantara Sehat, saya bisa mengaktifkan seluruh skill saya yang saya dapatkan selama kuliah D3 dan D4. Jadi ilmu saya, keperawatan apapun, saya dapatkan di situ. Saya belajar banyak sekali di puskesmas. Kebetulan puskesmas saya ini sebenarnya ada dokter, tapi terkadang dokter tidak standby. Jadi terkadang, seringnya ada beberapa pekerjaan dokter yang dilimpahkan ke saya, ada pendelegasian ke saya, seperti hekting ini kan bukan tupoksi perawat ya, tapi karena dokter saya waktu di puskesmas ini tidak standby 24 jam karena ada keperluan dan lain sebagainya, jadi saya dikasih wewenang secara tertulis ya, sesuai dengan peraturan di puskesmas, saya melakukan jahitan yang memang sesuai dengan kemampuan gitu. Kalau memang nggak bisa ya kita rujuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi ada beberapa tugas yang memang gak bisa dilakukan oleh dokter, tapi kita bantu supaya tugasnya ini terselesaikan dan pasien bisa tertangani dengan baik. Itu benar-benar skill saya waktu D3 dan D4 ini keluar semua gitu, ilmunya keluar semua, kepake semua gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan adaptasi saya terhadap lingkungan baru ini semakin meningkat. Lingkaran pertemanan saya semakin meningkat karena selama saya penempatan di sana, saya benar-benar nggak ada keluarga sama sekali. Bagaimanapun saya harus adaptasi dengan tempat yang baru, lalu adaptasi dengan budaya yang baru yang sama sekali berbeda dengan budaya saya waktu di Malang. Jadi mau tidak mau mereka adalah keluarga saya selama 2 tahun, dan sampai sekarang alhamdulillah saya dapat teman baru, dapat keluarga baru, dapat orang-orang yang sangat mensupport saya selama 2 tahun. Dan saya ini sangat bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan orang-orang seperti itu gitu. Ya meskipun selama di jalan mungkin ada crashnya atau bagaimana, tapi mereka tetap keluarga saya, dan ini loh yang berkepanjangan. Maksudnya tali silaturahminya ini semakin tetap ada sampai kapanpun meskipun saya nggak di sana lagi begitu. Keuntungannya seperti itu kalau untuk pribadi saya. Terus semakin mandiri juga, semakin meningkatkan skill problem solving, gimana sih ketika kita dapat masalah ini, permasalahannya seperti apa. Jadi keuntungannya seperti itu untuk ikut Nusantara Sehat begitu. Terus Kak, kita di sana nggak dapat gaji ya? Dapat, tenang, gajinya insya Allah cukup. Yang penting kalian bisa memanage gaji itu, nggak sering-sering ke kota. Kalau ke kota ya habis ya. Kalau di desa kan paling pengeluarannya nggak seberapa. Jadi
gaji tetap ada, reward gaji tiap bulan juga ada. Jadi nanti misalnya teman-teman pengen nabung bisa banget gitu. Jadi yang penting bisa hemat dan kalian bisa menabung seperti itu.